kali saya pengen tanya itu apakah konsep Trinitas di agama Kristen itu sama kayak saya yang pelajarin saya kan 33 tahun nih Bang. Selama berpuluh-puluh tahun saya kenal agama Islam kan kayak Tuhan itu esa gitu kan Bang. Nah jadi tadi saya cuma yang bingung di sana. Ya itu sih Bang, aku pengen tanya itu yang paling gampang dicerna itu dari yang mana gitu. Baik, begini Bang. Gereja yang baik itu adalah gereja yang biblikal. Gereja yang mengajarkan ajaran yang sesuai dengan Bible. Biblikal itu maksudnya based on Bible. Ya, satu pertanyaan Anda tadi, Bang, kenapa Tuhan itu esa? Kok ada Trinitas? Nah ini makanya perlu kelas khusus. Suatu saat saya mau ajari yang kayak begini, Bang. Pertanyaan Anda begini, Tuhan itu esa, betul? Betul. Esa itu apa sih, Bang? Sepengetahuan saya satu Bang. Saya berapa? Satu. Berarti saya esa? Enggak gitu Bang konsepnya. Nah, makanya kita itu kalau mau belajar sesuatu secara mendalam, kita tuh harus ngerti maknanya itu apa sih di balik kata itu, pengertiannya gitu loh Bang. Jadi esai itu Bang bukan satu seperti biji begitu, telur gitu jumlahnya begitu, enggak. Maksudnya satu, misalnya satu burung begitu. Jadi burung. Maksudnya satu di sini bukan dalam pengertian angka begitu, Bang. Jadi esa itu kan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Ibrani-nya kata itu adalah ekat. Ekat itu maksudnya itu satu-satunya. Artinya tidak ada yang seperti itu gitu loh. Seperti itu, Bang. Jadi maksudnya begini. Nah, kata Tuhan di situ di dalam Bible itu kan ada Shema ya. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Nah, kata Adonai itu kalau kita cek dalam terjemahan itu diterjemahkan jadi Lord. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia itu diterjemahkan jadi Tuhan tapi hurufnya besar semua. T-nya besar, U-nya besar, H-nya besar, A-nya besar, N-nya besar. Nah, jadi dikatakan Tuhan atau Adonai atau bahasa aslinya itu YHWH itu, dia itu Echad atau Esa. Maksudnya, dia itu satu-satunya, dia tidak seperti yang lain gitu loh. Dia nggak seperti Amun-Ra, dewa orang Mesir. Dia tidak seperti siapa begitu. Misalnya Artemis, dewanya orang Yunani. Dia tidak seperti siapa lagi, dewanya bangsa-bangsa lain. Itu maksudnya Esa itu. Dia adalah satu-satunya. Tidak seperti dewa-dewa yang lain. Tidak seperti Tuhan-Tuhan yang lain. Dia beda sendiri. Lain sendiri dia. Nah, saya tidak bisa dikatakan Echad. Saya tidak bisa dikatakan Esa. Karena ada yang mirip kayak saya. Contohnya Anda. Anda mirip kayak saya. Jadi saya nggak bisa Esa, Bang. Saya nggak bisa dikatakan Echad. Karena ada yang seperti saya. Gitu. Nah, kata Esa atau Tuhan itu Esa, Adonai atau Yahweh atau Yehova itu Esa, tidak ada yang mirip kayak dia. Begitu maksudnya. Nah, jadi di dalam iman kekristenan, Yahweh atau Yehova ini, atau Bapa di surga ini, dia itu tidak seperti dewa-dewa lain. Nah, dia ini menyatakan keberadaannya, menyatakan bahwa dia itu benar-benar real ada dengan tanda-tanda dan mujizat. Nah, pusat penyataannya, ya, pusatnya yang paling besar itu dinyatakan dengan cara dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Itu adalah penyataan dia yang paling tinggi dengan cara mengutus firman-Nya menjadi manusia, namanya Yesus. Dan Yesus mengutus Roh Kudus. Nah, sekarang hubungan antara Bapa di surga dengan anaknya, dengan Roh Kudusnya itu satu. Gitu Bang. Jadi kami percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Satu dalam pengertian bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, tidak. Misalnya ketika Yesus berdoa, ya Bapa, aku mau supaya cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Itu bukti bahwa Yesus dan Bapa itu beda. Tetapi mereka itu adalah satu dalam pengertian di sini bukan berarti sosoknya sama. Begitu. Saya kasih contoh misalnya begini, Bang. Antara Anda dengan foto ini, walaupun tidak ada contoh yang benar-benar bisa persis sama ya, Bang ya. Contohnya begini. Anda dengan foto Anda. Ya. Anda dengan foto Anda itu beda. Tapi maksudnya Anda dengan foto Anda itu merupakan satu kesatuan gitu. Karena foto Anda itu adalah pengejawantahan dari diri Anda, betul? Misalnya foto Anda ini dibakar, Anda tidak terbakar, betul nggak? Betul. Tetapi foto Anda itu cerminan dari Anda. Nah, Yesus itu adalah cerminan dari Bapa di surga, Bang. Makanya ketika kita mengikuti Yesus, itu sebenarnya sama saja dengan mengikuti Bapa di surga.
Ketika kita percaya kepada Yesus, sama saja dengan percaya kepada Bapa di surga. Jadi Bapa Yesus itu adalah penyataan diri dari Bapa di surga yang tidak terlihat itu.